sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023-2024 program studi pendidikan matematika di LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan nomor peserta 2008230010. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 2 Karangtengah. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum. Jangan depan grup. Grup. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Hari ini ketemu lagi dengan pelajaran matematika. Ya, kita belajar tentang materi perbandingan berbalik nilai ya. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin untuk baca doa. Belum belajar, marilah kita baca doa. Mulai.
kasih. Sekarang siapa yang tidak hadir? Yang tidak sekolah hari ini siapa? Kenapa? Sakit. Kita doakan supaya cepat sembuh ya, bisa ikut belajar kembali ya. Sekarang menyanyikan lagu nasional yang akan dipimpin oleh Leticia. Silakan Leticia ke depan. Dimohon berdiri. Menyambung menjadi satu, itulah Indonesia.
perbandingan berbalik nilai. Ya, permasalahan ke-1 yaitu jika suatu pekerjaan dikerjakan oleh satu orang memerlukan waktu 6 jam. Tetapi jika dikerjakan oleh 3 orang memerlukan waktu hanya 2 jam. Bentuk pernyataan tersebut disebut perbandingan berbalik nilai. Jadi gini, kemarin tuh kalau perbandingan senilai itu kalau variabelnya naik maka harganya juga naik. Ya, tadi pengertian dari Anissa apa sih? Anissa coba diulang lagi pengertian dari perbandingan senilai. Perbandingan senilai merupakan perbandingan dua variabel atau yang jika satu variabel bertambah maka variabel yang lain juga ikut bertambah. Ya, variabel bertambah maka variabel yang lainnya juga ikut bertambah. Ya, sama jadinya misalkan kita membeli buku, beli bukunya misalkan satu bukunya itu harganya 5.000. Terus misalkan ditambah lagi beli bukunya 2 maka harganya juga akan bertambah. Ya, itu pengertian dari perbandingan nilai. Nah, di sini untuk perbandingan berbalik nilai, jika suatu pekerjaan dikerjakan oleh satu orang memerlukan waktu 6 jam. Satu orang memerlukan waktu 6 jam. Tetapi jika dikerjakan oleh 3 orang memerlukan waktu hanya 2 jam. Jadi kalau misalnya kita dikerjakan banyak orang, maka waktunya semakin berkurang atau makin bertambah? Berkurang. Kurun waktunya akan berkurang. Kalau misalkan dikerjakan oleh berapa orang? 3 orang. Seperti contohnya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kalau misalkan piket, ya kalian piket, kalau dikerjakannya bareng-bareng, maka pekerjaan itu akan cepat selesai. Ya, itu yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai. Lihat lagi permasalahan kedua. Begitu juga jika ke sekolah berjalan kaki, tentu waktunya akan lebih lama. Begitu juga jika ke sekolah berjalan kaki, tentu waktunya akan lebih lama. Jika ke sekolah kita dengan naik sepeda, di sini terjadi perbandingan berbalik nilai antara waktu dan kecepatan. Ya, kalau kita misalkan di sini ada yang rumahnya di sekitar Baros, ada ya. Kalau misalkan kalian berjalan dari rumah ke sekolah, waktu yang dibutuhkan semakin lama atau semakin berkurang? Kalau misalkan jalan kaki dengan bersepeda, kalau berjalan kaki, nah berarti semakin lama waktunya. Kalau kita ke sekolahnya berangkatnya menggunakan sepeda, maka waktunya akan semakin cepat. Ya, itu perbandingan berbalik nilai. Oh iya, kalau kita jalan, waktu yang dibutuhkan semakin lama. Yang contohnya apa lagi dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, yang berbalik nilai contohnya apa? Apa? Coba Leticia, perbandingan berbalik nilai dalam kehidupan sehari-hari. Kecepatan dan waktu, contohnya apa? Contohnya ke sekolah pakai motor. Ya, sekolah pakai motor dengan apa? Dengan perbandingannya dengan apa? Kalau dengan waktu, misalkan kita ke sekolahnya pakai motor nih, kecepatannya misalkan 40 km per jam dengan 20 km per jam, mana yang akan lebih cepat? 40. Apa yang ditempuhnya? Lebih cepat. Ya, lebih cepat waktu yang dibutuhkan. Oh iya, jaraknya tadi menggunakan motornya kecepatannya 40 dengan 20. Maka kalau 40 km per jam, waktu yang ditempuhnya sebentar. Beda lagi dengan yang 20 km, waktunya akan semakin lambat. Contoh lagi, apa lagi? Ada yang tahu contoh dalam kehidupan sehari-hari? Ya, ada yang tahu ya? Contoh dalam kehidupan sehari-hari berbalik nilai tentang apa? Tadi kecepatan dan waktu, apalagi? Apalagi? Ada yang tahu? Peternak, kalau misalkan kita beternak ayam, nih beternak ayam, misalkan kita
Bertambah atau berkurang si pekerja ini? Siapa yang tahu? Harus ditambah berapa supaya pekerjaan itu akan selesai dalam kurun waktu 9 hari? Kalau 12 orang 15 hari, kalau 9 hari, pekerjaannya harus bertambah atau dikurangi? Bertambah. Berapa? Harus ditambah berapa? Berapa? Ada yang tahu? Kita gunakan rumus perbandingan yang kali silang itu. Ayo, berapa? Kalau 12 orang 15 hari, kalau 9 hari, berapa orang atau berapa pekerja yang harus ditambahnya? Terus sekarang ibu pengennya jadi 9 hari selesainya, maka pekerjaannya harus ditambah atau dikurangi? Ditambah berapa supaya lebih cepat? Ditambah berapa? Silakan kalian hitung dulu. Hitung. Kalian gunakan perbandingan dulu, terus nanti turunkan rumus yang kali silang. 12 per 15. Terus sekarang sininya di sini per 9. Yuk, berapa? Ada yang tahu nggak? Ayo hitung dulu berapa? Tadi 12 orang, waktunya berapa waktunya? 15 hari. Ini untuk orang dan ini untuk waktu. Terus jika ini sudah diketahui ya S-nya. Ininya berapa? 9 hari, 9 kali 9. Ya, silakan. 12 per 15 hari. 9 kali 12 hari. Ya, ada yang sudah? Kalau ada yang udah pasti 12 kali sama sampai 24.
Iya. Oh, alasan karena selatan berapa kan? 15 kali 12 oh berarti ya sembilan bukan 9 itu 15 kali 8 bagi 12 ini begini 15 kali 8 berapa? 103 5 ya? Per 15 25 per 15 itu berapa? 15 kali itu berapa? 35 dia 105 ya? 8 15 kali 9 berapa? 9 ya? 9 berarti kalau 12 orang berarti kali 12 tambah 9 ya 12 tambah 9 12 orang 15 hari berarti berapa? Tambah jadi 12 ditambah 9 21 berarti 21 oke udah ada yang ketemu berapa? 21 ya berarti harus ditambah berapa dari tadi? 12 ditambah 9 12 ditambah 9 itu 21 maka pekerja yang ngajak pekerja tambahan supaya pekerja itu selesai tepat waktu adalah 9 orang ya oke nah tadi ini udah kelompoknya ya yang itu menjawab betul ya banyak pekerja yang harus ditambah itu sebanyak 9 orang perhatikan yang tadi permasalahan yang tadi nih contoh yang tadi suatu pekerja dapat diselesaikan 12 orang dalam waktu 15 hari karena suatu hal pekerjaan harus selesai dalam 9 hari banyak pekerja tambahan supaya pekerjaan itu tepat waktu cepat beres nah tadi kelompok Yaya menjawab yaitu dengan 9 orang ya 9 orang yang harus ditambah ini 9 maka banyaknya jadi pekerjanya itu 20 orang tadi 12 orang itu dikerjakan di apa? Nah 12 orang waktunya 15 hari untuk lebih cepat 9 hari itu maka pekerjanya harus ditambah 9 maka jumlahnya berapa? 21 orang ya oke nah sekarang ibu akan membagi LKPD silakan kalian isi LKPD-nya silakan isi berkelompok LKPD-nya kasih nama dan kelas kasih nama dan kelas nah lihat di sini amati dulu suatu hari Faiz akan pergi ke kota Semarang bersama ayah dan ibu dengan mengendarai mobil. Jarak antara kota Yogyakarta dan kota Semarang dapat ditempuh dengan mobil selama 6 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika Faiz ingin sampai ke kota Semarang dalam waktu 4 jam, berapakah kecepatan harus
ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi. Kolom pertama ada 60 km per jam, waktu tempuhnya ada 6 jam, jaraknya 360 km. Kolom kedua ada 90 km per jam, waktu tempuhnya 4 jam, jaraknya 360 km. Kolom ketiga ada kecepatannya 72 km per jam, waktu tempuhnya 5 jam, jarak kilometernya 360 km. Kolom keempat ada kecepatannya 75 km per jam, waktu tempuhnya 4,8 jam, jaraknya 360 km. Yang kolom terakhir kecepatannya 80 km per jam, waktu tempuhnya 4,5 jam, jaraknya 360 km. Oke. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk yang udah bagus. Silakan kelompok mana lagi yang sudah selesai? Kelompok Yayan sudah selesai? Kelompok Anissa? Sudah selesai? Silakan kelompok Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan ini adalah kecepatan. Kecepatannya 60, waktu tempuhnya 6 jam, jaraknya 360. Kolom kedua kecepatannya 90, waktu tempuhnya 4 jam, jaraknya 360. Kolom ketiga kecepatannya 72, waktu yang ditempuh 5 jam, jaraknya 360. Kolom keempat kecepatannya 75, waktu yang ditempuh 4,8, jaraknya 360. Kolom kelima kecepatannya 80, waktu yang ditempuhnya 4,5, jaraknya 360. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok. Ada yang mau tampil lagi ke depan? Kelompok Yaya, silakan kelompok Yaya. Kelompok Yaya, silakan ke depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi. Kecepatannya ada 60 km per jam, waktu tempuhnya 6 jam, jarak kilometernya 360. Kolom kedua kecepatannya 90, waktu tempuhnya 4 jam, jarak kilometernya 360. Kolom ketiga kecepatannya 72, waktu tempuhnya 5 jam, jarak tempuhnya 360. Kolom keempat kecepatannya 75, waktu tempuhnya 4,8,
nilai B-nya semakin besar, maka nilai A-nya semakin kecil. Ya, ini kesimpulan dari perbandingan berbalik nilai. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan ke bab baru. Ya, kita belajar tentang bangun ruang. Kita belajar tentang bangun ruang untuk pertemuan berikutnya. Untuk hari ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.